Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Adalah menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, itu di dalam RPS itu akan memuat materi-materi akan dibahas selama 1 semester. Juga akan disampaikan literatur yang menjadi bahan bacaan. Akan saya jelaskan secara ringkas bab-bab yang akan kita sampaikan di dalam perkuliahan ini. Saya kirim biasanya kalau habis ini besok sampai sore itu sudah ada di channel YouTube saya. Memuat proses perkuliahan, juga memuat ya dari bab ke bab, manajemen keuangan, manajemen risiko. Jadi mata-mata kuliah yang saya ajarkan. Nah, itu menjadi bahan ingatan bagi kalian kalau mau belajar ke depannya. Ya, analisis risiko investasi, analisis investasi dan sebagainya ada di sana. Dan akan apa itu portofolio saya akan jelaskan nanti. Dan sebagainya. Jadi nanti ini pengingat bagi Anda. Silakan nanti dilihat. Saya akan muat itunya untuk bisa link ke situ. Tapi kalau Anda coba di YouTube, Anda ketik nama saya itu kelihatan itu sekarang Dedi Takdir Saifuddin akan muncul semua. Jadi saya persilakan nanti dilihat. Ini ada 33 orang yang hadir. Dan Anda itu ditulis di chat itu saja, di chat kemudian hadir. Nah, yang tidak bisa sempat katanya ada di WA grup itu ada enggak sempat karena masih kerja malam. Ya enggak, ya silakan. Mudah-mudahan tidak kerja terus nanti selama kuliah. Karena 4 kali tidak kuliah selama semester itu maksimal 4 kali alfa. Izin atau alfa sama aja, tidak masuk. Berarti selama 12 kali Anda harus ketemu dengan saya dalam ruangan Zoom meeting cloud saya. Nah, saya kira itu yang perlu saya sekarang share screen untuk menyampaikan untuk review tentang mata kuliah ini. Beberapa pasangan saya di mata kuliah ini biasanya saya dengan Ibu Dr. Salma Saleh atau Bapak Dr. Sujono. Ini dari Unhalu semua. Nah, teori portfolio dan analisis sekuritas. Apa sih tujuan umum? Tujuan instruksional umum atau TIU. Jadi setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu. Jadi Anda semua diharapkan mampu memahami fungsi dan peran pasar modal dalam sistem keuangan dan perannya dalam perekonomian. Memahami proses go public, lembaga yang terlibat dalam pasar modal, jenis-jenis sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar modal, dan memahami harga saham individual, indeks harga saham gabungan, teknik analisis fundamental, teknikal dalam menilai sekuritas atau surat-surat berharga, serta teori portofolio. Nanti ada lagi juga capital asset pricing model. Nah, itu jadi CAPM. Buku-bukunya juga akan saya kirim ya, buku dari Robert Haugen itu, Modern Investment Theory, itu 4th edition, Prentice Hall International Incorporated USA. Nah, kemudian buku Farid Haryanto dan Siswanto Sudomo itu 1998 itu Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia. Itu diterbitkan oleh Bursa Efek Jakarta. Kemudian Sunaria tahun 2000 itu Pengantar Pengetahuan Pasar Modal edisi kedua. UPP AMP YKPN Yogyakarta. Kemudian Dan Web French itu 1989 itu Security and Portfolio Analysis, Concept and Management.
Merrill Publishing Company, Columbus, Ohio. State. Pada suatu senan dasar-dasar teori portfolio dan analisis sekuritas UPP, AMP, YKPN, Yogyakarta. Ini Pak Suatu Senan ini dulu dosen saya. Beliau profesor yang kira-kira umurnya sekarang sekitar menjelang 70 tahun. Ya sekitar 6 tahun atau 7 tahun di atas saya. Sempat beliau ngajar saya dulu di UII di Jogja. Nah, itu kira-kira yang akan kita sampaikan dalam perkuliahan. Jadi materi-materinya ini ya, untuk pertemuan pertama kita akan bahas itu kita bicara di investasi dan jenis investasi. Kemudian kita bicara pasar modal. Kemudian juga bicara tentang peran pasar modal itu sendiri. Kemudian macam-macam pasar keuangan dan macam-macam pasar modal. Serta proses transaksi di pasar modal. Nah, kemudian pertemuan berikutnya, pertemuan yang ketiga nanti, itu kita bicara tentang pasar modalnya. Jadi, saya review ke belakang dulu, bahwa investasi itu adalah pengertiannya adalah kegiatan menanamkan dana. Nah, dengan harapan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa mendatang. Jadi kita mengeluarkan uang sekarang, katakanlah kita membeli surat-surat berharga. Nah, kita akan mendapatkan keuntungan atau capital gain dan dividen itu setiap tahun. Kalau kita berinvestasi di surat berharga sekuritas. Nah, jadi itu kemudian di mana kegiatan investasi itu bisa dilakukan untuk investasi sekuritas atau surat-surat berharga. Nah, tentu saja di bursa efek. Kan juga. Oke. Nah, ini tadi investasi ya, jenis-jenis investasi. Kemudian pasar modal, pertemuan yang ketiga nanti saya tulis di sini 2, tetapi pertemuan kita nanti kita bahas ini. Jadi bagaimana pasar modal berkembang? Saya ingatkan bahwa tadi buku Profesor Dr. Suatu Senan tadi, beliaulah ketika dia doktor kembali ke Indonesia dan beliaulah tahun 1977-an itu dia kembali mengembangkan pasar modal. Sehingga beliau itu sekarang di pasar modal sebagai Dewan Pengawas. Boleh dikata beliau. Nah, dari situlah kemudian. Meskipun sesungguhnya pasar modal itu kalau kita lihat sejarahnya, dari zaman Belanda sudah ada pasar modal. Nah, pasar uang dan pasar modal. Nah, berubah namanya menjadi Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Semarang, Bursa Efek Surabaya, digabung lagi kemudian sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia ini ada di perwakilan Bursa Efek Indonesia itu ada di Syekh Yusuf itu dekat di sana. Ya, di sana kepala perwakilannya saya kenal baik. Kami bersahabat karena saya sering sekali diundang untuk memberikan materi-materi atau dalam seminar-seminar tertentu bicara tentang keuangan. Terutama keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia, BEI. Nah, bahasa Indonesianya Indonesian Stock Exchange, IDX. IDX itu tanda kali X-nya. Nah, jadi kalau kita ada websitenya sendiri, kalau kita mau tahu bagaimana harga-harga saham, indeks harga saham gabungan, ya ada di situ dengan real time. Sama dengan di Jakarta, terjadi di Jakarta ketika kita buka misalnya indeks, itu bisa kita ketahui harga saham saat itu.
Nah, biasanya yang lalu saya malah suruh studi di sana. Waktu kita masih bisa kontak langsung, saya malah minta di Bursa Efek Indonesia itu yang perwakilan itu untuk diberikan materi kuliah. Juga sudah ada di Setia itu sudah ada pojok galeri ya, galeri BEI. Menginvestasikan uangnya di sana untuk membeli saham-saham. Bicara tingkat bunga dan pasar keuangan. Nanti kan akan ada bedanya antara pasar modal dengan pasar uang. Pada umumnya kalau pasar uang, meskipun lembaganya BEI itu satu lembaga, tetapi ketika dijual surat-surat berharga yang bersifat kurang dari setahun, contoh saham yang jangka waktunya lebih dari setahun, nah itu biasanya dia disebut sebagai pasar modal. Jadi pasar uang dan pasar. Nah, bagaimana tingkat bunga? Misalnya suku bunga tabungan, suku bunga kredit di bank. Nah, berkaitankah dengan di tingkat bunga di keuangan? Itu sangat berkaitan. Nanti akan kita coba bahas itu juga. Kemudian tingkat bunga dan harga sekuritas. Sekuritas itu adalah surat-surat berharga atau sekumpulan surat-surat berharga yang diperdagangkan, itulah yang disebut dia portofolio. Jadi kalau seseorang membeli katakanlah saham PT Antam, membeli saham PT Sampurna, TBK, maka kita dianggap sebagai orang yang menginvestasikan uangnya di berbagai sekuritas atau portofolio. Nah, mana saja portofolio yang bisa dimiliki oleh seseorang itu, saham apa saja, nah itu bisa kita hitung-hitung sehingga nanti kita mendapatkan harga saham yang paling optimal. Ya, itulah teori portofolio. Jadi jangan hanya asal beli, asal apa dan sebagainya. Tetapi ada teori portofolio nanti kita bahas. Nah, kemudian bagaimana kita emisi surat berharga di pasar modal? Emisi itu menerbitkan saham, baik saham baru maupun saham yang sudah ada kita tambahkan jumlahnya. Kan saham dan indeks harga saham nanti akan kita sampaikan. Ada indeks harga saham individual, ada indeks harga saham gabungan. Bahasa Inggrisnya composite index. Kalau indeks harga saham gabungan. Bagaimana menilai investasi? Ada price earning ratio approach, ada present value approach. Kemudian bagaimana ada teori portfolio ini? Efisiensi pasar, mekanisme efisiensi pasar. Karakteristik dari efisiensi pasar, maksudnya pasar itu ya pasar saham, pasar surat-surat berharga. Expected return. Expected return itu return atau keuntungan yang diharapkan setelah kita melakukan investasi tadi. Nah, mana portofolio yang paling optimum? Berapa jenisnya, berapa jumlahnya? Ini nanti akan dihitung. Ada juga nanti CAPM, Capital Asset Pricing Model. Dan kita bicara tentang nanti berikutnya kita bicara produk-produk yang ada di Bursa Efek Indonesia yang diperdagangkan. Ada obligasi, ada reksadana. Nah, reksadana itu biasanya kita menyerahkan uang kita ke broker, kemudian dialah yang akan memperdagangkan saham-saham. Keuntungan-keuntungan yang dimiliki yang bisa kita peroleh ketika misalnya menginvestasi antara obligasi dengan saham atau saham saja atau obligasi saja atau gabungan dari keduanya. Ini reksadana. Kemudian berikutnya kita bicara opsi. Ada tipe kontrak opsi. Premium itu adalah keuntungan antara call dan put. Put itu menaruh, call itu membeli. Ada kontrak future. Kemudian kita bicara ini berikutnya adalah waran dan konversinya.
Nah, saya kira ini yang akan menjadi kuliah kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Nah, jadi, ya silakan Asri Adin, Anda bertanya, silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya mau bertanya Pak masalah saham ini Pak. Kan kalau di saham itu tiap hari harga saham itu kan berubah-ubah Pak. Iya. Dari faktor perubahannya itu karena apa Pak? Bisa dijelaskan? Baik. Jadi saham itu harganya dari hari ke hari akan berubah-ubah. Kenapa? Apa faktor apa? Faktor permintaan. Jadi ketika misalnya seseorang mau membeli saham, itu permintaan. Semakin banyak yang minta satu saham, maka harganya akan semakin naik. Kenapa dia berubah itu? Ya karena banyak permintaan. Kenapa permintaan? Karena banyak investor atau calon investor yang mencari saham-saham tertentu. Yang menawarkan saham biasanya harganya rendah. Karena pembeli itu pasti mencari harga yang rendah. Nah, semakin meningkat yang mau membeli, ada kebutuhan, ada permintaan, maka harga akan naik. Karena begini, saudara, keuntungan dua keuntungan yang bisa diperoleh seorang investor di sekuritas. Kalau saham misalnya keuntungan yang bisa diperoleh adalah dividen. Setiap tahun akan mendapatkan dividen dari perusahaan. Itu yang pertama keuntungannya. Keuntungan yang kedua itu dari selisih harga beli dengan harga jual. Nah, itu namanya capital gain. Nah, capital gain ini bisa saja ketika kita jual harganya lebih tinggi dari harga belinya, maka itu namanya capital gain. Banyak saham yang ditawarkan, tadi orang yang sudah take profit taking, mengambil keuntungan, sehingga itu yang akan menggerakkan harga, meningkatkan permintaan dan menggerakkan harga. Jadi ada capital gain, tambahan modal. Karena saham itu ya modal, tambahan modal dari harga tadi. Jadi katakanlah misalnya kita beli saham BRI saat ini. Katakanlah harga 12.000 per lembar. Nah, kita beli, kemudian dua hari setelah itu, kemudian kalau masih banyak investor yang membeli saham itu, mencari saham BRI, maka dia akan naik 2 hari ke depan. Dan ketika kita sudah jual, ya 3 hari kemudian selesai administrasi efek di bursa efek itu, 2 hari lagi kita dapat uangnya, uang kasnya. Tadi berupa capital gain, selisih antara harga beli ketika kita beli dan harga jual. Nah, itulah yang menggerakkan saham, harga saham. Lihat pergerakan harga itu, lihat saja www.idx.com, itu bisa itu nanti. Baik, makasih Pak. Ya, silakan Ahmad. Ini kan tadi kita bilang Pak, ada 2 keuntungannya investor dari sekuritas Pak. Yang dividen itu maksudnya bagaimana Pak? Dividen itu jadi misalnya kita membeli saham PT Antam saat ini. Harganya misalnya katakanlah 3.000 per lembar. Nah, kemudian sekarang ya. Nah, nanti tanggal 31 Desember atau tanggal 1 bulan 1 2021 itu ada kebijakan dari perusahaan untuk memberikan dividen kepada seluruh pemilik saham. Jadi ada namanya ya tergantung berapa besarnya. Jadi ada keuntungan setiap lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemilik saham. Itu. Jadi setiap akhir tahun atau awal tahun dikasih. Itu dividen namanya. Bagian laba yang dibagikan kepada para pemilik saham. Dan siapa yang keluarkan? Itu oleh perusahaan yang menerbitkan saham yang bersangkutan. Nah, sedangkan
Kalau tadi kita beli saat ini kemudian jual bulan depan ketika harganya naik, itu capital gain misalnya berasal dari pembeli tadi yang membeli saham kita. Nah, itu namanya capital gain. Bisa juga nanti capital loss. Karena harga belinya capital loss terjadi ketika harganya saham tadi kita beli saat pertama kali, kemudian katakanlah 10.000, kemudian ternyata loh turun terus harganya ini. Kenapa turun? Karena banyak saham yang disuplai, banyak penawaran saham. Bukan permintaan yang banyak, tapi penawaran. Nah, pada umumnya harga akan turun. Nah, itu namanya capital loss. Jadi kalau mau berinvestasi di saham itu saya kira nanti di galeri Bursa Efek Indonesia yang ada di Setia itu saya kira Anda coba jalan-jalan ke situ kemudian bisalah melakukan transaksi di sana. Bisa juga mengetahui informasi pergerakan harga saham yang dari pertanyaan dari Hasriadin tadi. Itu saya kira jawaban untuk Ahmad Reskana. Tadi, Ada yang Pak, lain? Pak, apakah ada minimal belinya, Pak? Ya, kalau kita membeli saham, pada umumnya itu ada namanya lot, satu lot. Satu lot itu sesungguhnya 500-an lembar. Tapi sekarang dengan setelah masuk tahun 2000-an segini, itu satu lot ada namanya odd lot, itu 100 lembar. Jadi 100 lembar saham itu minimal kita beli. Itu namanya odd lot, di bawah satu lot. Satu lot itu jumlahnya 500 lembar saham. Nah, kalau odd lot itu 100 minimal 100 lembar. Berarti kalau 100 lembar kalikan harganya misalnya 4.000 harganya setiap lembar, berarti kan ya kali itu tadi 4.000 kemudian dikali 100. Berarti tambahkan aja ya 400.000. Jadi dengan uang 400.000 kita sudah bisa menginvestasi. Nah, gainnya nanti ya tinggal kita lihat, mencari harga saham-saham yang kira-kira bisa memberikan keuntungan bagi kita. Nah, itu kira-kira Ahmad Reskana. Ini dua pertanyaannya bagus. Makasih, Pak. Oke, Hasriadin juga bagus. Ada yang lain? Narami, Pak, cukup. Dan setiap perkuliahan akan saya rekam dan akan juga saya di-upload di YouTube, channel YouTube saya. Sekian ya kita bisa live dari ini. Nanti dari ruang meeting room saya. Saya kira itu. Ya, Pak. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.